sangka pekerjaan joki mancing ikan ternyata bisa mendapat cuan hingga jutaan. Bukan cuma hobi, tapi adu gengsi para joki. Apa sih rahasia joki mancing sampai bisa punya skill tingkat tinggi? Konsep mancing mengisi liburan bersama keluarga memang belakangan lagi hits ya, Secret Lovers. Hobi mancing makin tren di kalangan anak muda dan pekerja urban loh. Bahkan jadi cara baru healing dari padatnya rutinitas kota. Ya, tren kompetisi memancing juga mengalami pertumbuhan signifikan. Peminat dari berbagai kalangan, baik laki-laki, perempuan, lokal maupun internasional meningkat. Bukan hanya kegiatan rekreasi, tapi siapa yang berani sewa jasa joki harga tinggi. Apalagi gelimang hadiah hingga puluhan juta rupiah. Kehadiran joki andalan pun kerap sabet juara yang tak pernah kalah. Katanya sih dengan mengandalkan skill joki, pancingan anti gagal. Saya pun mendatangi tempat perlombaan memancing dengan hadiah jutaan rupiah yang rutin digelar di daerah Depok, Jawa Barat. Peserta harus membayar Rp200.000 untuk satu kali turnamen. Adanya kompetisi bisa jadi peluang bagi joki. Bang, halo Bang. Salah satunya Ade yang sudah terjun di dunia mancing sejak usia 8 tahun. Skillnya yang handal kerap berbuah kemenangan. Kalau seorang pemancing itu joki harus ada pembedanya. Kita dari skill, cara menggulung, cara ngelempar, cara kasih umpan, narik ikan, itu pasti ada bedanya. Boleh dijabarin Bang, tuh seperti apa tuh bedanya dengan pemancing pada umumnya yang mungkin di sebelah-sebelah Abang gitu nantinya? Iya, kalau joki itu ya biasanya jarang bikin kusut kiri kanan, ya kan. Kedua, cara mengangkat ikan, bentak ikan itu nggak asal-asalan, nggak kasar. Terus cara ngelemparnya dia nggak kelewat kan ada batas len kiri kanannya, ada depannya, itu nggak bisa kelewat. Tugas joki dimulai dari persiapan di area pertandingan. Santapan ikan yang akan dikaitkan pastinya tak sembarangan. Setiap joki punya racikan bahan utama hingga bahan tambahan tersendiri. Jam terbang juga mendukung insting dan pemahaman makanan yang jadi favorit si ikan. Nah ini udah ketemu nih, ini rahasianya Abang untuk jadi joki ini ada umpan seperti ini. Ini dapatnya dari mana? Dari pengalaman atau dari mana? Dari tester umpan ke umpan, terus akhirnya ketemulah seperti ini. Caranya nggak sebentar aja, ini udah lama kita nyari ilmu umpan yang cocok sama ini. Gitu. Bertahun-tahun ya Bang? Bertahun-tahun. Bahkan hal di luar nalar pun bisa terjadi. Katanya ada juga joki yang menggunakan racikan umpan dengan ramuan khusus berbau mistis. Tergantung orangnya, tergantung jokinya lah. Kalau sekarang rata-rata, ya mungkin bukan rahasia umum ya, para pemancing khususnya joki mungkin punya pegangan tersendiri-sendiri agar ikan bisa kumpul, kelampak bos, bisa dapat ikan yang gede, ikan banyak, itu. Nah kalau Abang sendiri itu gimana nih? Kalau bantuan untuk mistis nih membantu Abang sebagai joki? Kan kalau ibarat orang kerja itu ikhtiar, kita cari kemana aja boleh kan gitu. Ya kita punya juga gitu. Udah bukan rahasia umum lah untuk para joki punyain air beningnya, terus punya pegangan harus biar ikan datang, itu udah pasti punya. Konon, mengandalkan cara mistis dalam perlombaan sudah biasa terjadi. Karena menjadi juara adalah target utama. Tak heran bila mereka berlomba-lomba adu kekuatan, kemampuan dengan berbagai cara. Ini airnya yang jadi kunci gacornya umpan Abang nih gimana sih Bang? Dapatnya dari mana dan cara kerjanya gimana tuh Bang? Ini saya dapat udah lama ya, dari air ya, tempatnya saya nggak bisa sebut ya. Cuman alhamdulillah saya bikin umpan pakai air ini biasa pakaian saya. Rezeki ya alhamdulillah ada dibuat ikan ya khususnya. Prestasi dapet, nominasi dapet. Ya alhamdulillah racikan umpan saya dimakan pakai air ini.
Untuk membuktikan skill si joki, saya mencoba memancing di dekatnya. Kira-kira bakal dapat ikan yang sama besarnya nggak ya? Ini saya akan membuktikan kepandaian dan kelihayan abang ini untuk bisa memancing sebagai joki. Ini kita lihat apakah lebih cepat saya untuk dapat ikan atau abangnya sendiri. Siap bang? Siap. Oke. Membaca situasi saat melihat pergerakan ikan menjadi salah satu trik. Nah, ikan juga punya kewaspadaan tingkat tinggi. Apalagi ketika melihat mata pancing dan umpan yang terlalu banyak. Ikan akan peka pada gerakan pancingan di arus air yang tenang. Jadi sepanjang acara atau sepanjang event ini berlangsung, nih Bapak menemani langsung di sini? Iya, dia selalu ikut sama saya kemana juga gitu. Dimana misalkan di Empang sini libur, saya pindah ke Empang sini. Di mana saya ada waktunya, caddy saya bawa kemana juga gitu kan. Kalau nggak bawa caddy saya ribet, apalagi gonta ganti caddy. Kalau udah gonta ganti caddy itu udah lain adukan umpan, udah beda dari Asian pun udah beda. Jadi saya percayakan pada caddy saya ini, ya semua saya serahkan ke dia. Saat dipancing, ikan di kolam cenderung lebih waspada dibandingkan ikan di sungai atau perairan terbuka. Karena adanya batas fisik kolam, interaksi dengan manusia yang lebih sering, dan lingkungan yang lebih terkontrol. Itulah kenapa lomba memancing di kolam lebih sulit. Wah, kalau salah joki bisa kalah. Apesnya pengguna joki bakal tak balik modal. Selama 3 jam kompetisi, joki harus sabar dan tenang menunggu setiap kali ikan menyantap umpannya. Tapi kok sudah berjam-jam saya menunggu ikan, belum berbuah hasil nih. Nah, terbukti. Padahal kita sama-sama duduk di sini di jam yang sama ya Bang, tapi abang jokinya bisa dapat sebesar ini. Lihat punya saya, kecil sekali. Nih, tapi nggak apa-apa ya Bang, nggak masalah. Ini tadi berkat dari skillnya abangnya, kemudian racikan umpannya, dan juga kesabaran dan ketekunan abangnya. Nanti saya mau lebih sabar lagi, biar bisa dapat segede ini. Wah. Kelihayan memancing juga dimiliki Koden. Sebagai joki andalan, ia sudah berpengalaman selama 20 tahun dari satu lomba ke lomba lainnya. Ia juga punya trik khusus ketika kail mulai bergerak. Kalau jadi joki itu yang pertama kita tuh harus tahu medan ya, kayak misalnya Empang nih, kalau misalnya cuaca panas itu esennya kita umpan tuh harus menyesuaikan kayak air tuh kayak gimana, terus pergerakan ikan juga kayak gimana. Terus yang utama sih skill juga sih sama keberuntungan kalau buat mancing mah. Kalau dapet sih yang penting ketenangan pemancing ya. Angler harus tenang dalam menghadapi kalau misalnya ikan, apalagi ikan nggak makan, ikan nyangkut, itu angler harus benar-benar dibutuhkan ketenangan, terutama untuk memainkan reel pancingnya sendiri. Jadi harus kekuatan benangnya tuh harus setara dengan tarikan ikan. Biasanya itu nggak pernah gagal kalau kayak gitu. Memakai joki di setiap pertandingan ternyata tak murah. Modal puluhan juta bisa digelontorkan. Upah joki mulai dari Rp250.000 hingga jutaan rupiah. Apalagi alat pancingan yang digunakan juga bukan sembarangan. Harganya berkisar 10 sampai 15 juta rupiah. Ya karena kalau nggak pakai joki kan kita ribet. Kalau lagi waktu neternya atau gimana untuk istilah kata untuk membuka ikan dan untuk yang memberi umpannya ikan gitu, untuk menyangkutkan ke kailnya seperti gitu. Atas nama Betawi Pikiran 5 ekor super. Keberhasilan kompetisi bukan hanya sekedar soal keberuntungan, melainkan buah dari strategi yang matang dan kesabaran. Dari setiap umpan yang dilempar dan tarikan, terlihat jelas joki mampu menguasai situasi dan memenangkan pertandingan.